Upaya meredakan konflik antara Israel dan Lebanon memasuki babak baru setelah kedua negara sepakat untuk memulai negosiasi langsung yang dijadwalkan di kota Washington, Amerika Serikat, pada Selasa, 14 April 2026, mendatang. Langkah ini muncul sebagai respons langsung atas eskalasi konflik yang terus meningkat di perbatasan kedua negara. Terutama sejak keterlibatan Hizbullah, kelompok yang didukung Iran tersebut meluncurkan serangan roket ke Israel sebagai respons atas kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang dilaporkan tewas pada Februari lalu. Serangan tersebut langsung memicu balasan besar-besaran dari Israel ke wilayah Lebanon, termasuk serangan udara intensif dan operasi militer di kawasan selatan. Aksi militer ini dilaporkan menewaskan ratusan orang serta memperparah kerusakan infrastruktur dan krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Di tengah meningkatnya ketegangan, upaya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran tidak mampu meredakan konflik di Lebanon. Serangan Israel tetap berlanjut, yang kemudian memicu reaksi keras dari Teheran. Iran merespons dengan langkah strategis, termasuk ancaman penutupan Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia. Keputusan itu diambil lantaran Iran dan Lebanon merupakan bagian dari satu front konflik yang tidak terpisahkan dari dinamika kawasan. Negosiasi digelar di Washington pekan depan. Ketegangan yang terus meningkat ini pada akhirnya mendorong Israel dan Lebanon untuk membuka jalur diplomasi melalui perundingan langsung. Negosiasi direncanakan melibatkan perwakilan kedua negara di Washington pekan depan, dengan tujuan mencapai kesepakatan awal terkait gencatan senjata sekaligus membuka jalan bagi proses perdamaian yang lebih luas. Selain itu, pembicaraan ini juga diharapkan dapat menetapkan jadwal dan mekanisme negosiasi lanjutan yang lebih formal, termasuk pembahasan mengenai keamanan wilayah, penghentian serangan lintas batas, serta upaya menstabilkan kondisi kemanusiaan yang terus memburuk. Perundingan ini dipandang sebagai langkah awal untuk menurunkan intensitas konflik yang telah menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan besar di kedua sisi perbatasan. Dalam konteks ini, perundingan menjadi langkah awal untuk menurunkan intensitas konflik yang telah menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Namun, dalam pernyataan resminya, pemerintah Israel menegaskan tidak akan membahas gencatan senjata dengan Hizbullah. Sikap ini mencerminkan garis tegas Israel dalam menentukan pihak yang dianggap sah dalam proses negosiasi, sekaligus menunjukkan bahwa perundingan akan difokuskan pada hubungan antar negara, bukan dengan kelompok bersenjata yang terlibat langsung di lapangan. Alasan Hizbullah tak dilibatkan. Dikutip dari BBC International, ada beberapa alasan utama Israel enggan melibatkan Hizbullah dalam perundingan langsung dengan Lebanon. Pertama, Israel memandang Hizbullah bukan sebagai aktor negara yang sah, melainkan kelompok bersenjata yang dikategorikan sebagai organisasi militan. Karena itu, Israel lebih memilih bernegosiasi dengan pemerintah resmi Lebanon sebagai pihak yang diakui secara internasional. Melibatkan Hizbullah dalam meja perundingan dinilai dapat memberikan legitimasi politik yang selama ini dihindari oleh Israel. Kedua, dari sisi strategi keamanan, Israel menganggap Hizbullah sebagai ancaman utama di perbatasan utara. Kelompok ini memiliki kekuatan militer yang signifikan dan secara aktif terlibat dalam serangan lintas batas. Dengan tidak melibatkannya, Israel berupaya mempertahankan posisi bahwa operasi militernya tetap sah sebagai upaya melawan ancaman, bukan bagian dari negosiasi politik. Ketiga, langkah ini juga menunjukkan pendekatan diplomatik yang ingin memisahkan antara jalur politik dan jalur militer. Pemerintah Israel di bawah Benyamin Netanyahu cenderung menempatkan pemerintah Lebanon sebagai mitra resmi dalam diplomasi, sementara Hizbullah diposisikan sebagai target operasi militer, bukan pihak yang diajak berdialog. Negosiasi tanpa Hizbullah, akankah efektif? Meski rencana negosiasi langsung antara Israel dan Lebanon dinilai dapat meredakan konflik yang terus meningkat di kawasan perbatasan. Namun, keputusan untuk tidak melibatkan Hizbullah sebagai pihak dalam perundingan memunculkan keraguan mengenai efektivitas proses tersebut. Hizbullah selama ini merupakan aktor utama dalam konflik di lapangan,
termasuk dalam serangan lintas batas dan konfrontasi langsung dengan Israel. Dengan tidak dilibatkannya kelompok tersebut, kesepakatan apapun yang dicapai dalam meja perundingan berisiko sulit diterapkan secara nyata, karena tidak mencakup pihak yang memiliki kendali langsung atas dinamika militer di wilayah konflik. Di sisi lain, kekerasan masih terus berlangsung meskipun upaya diplomasi mulai digerakkan. Serangan dan aksi balasan antara kedua pihak menunjukkan bahwa situasi keamanan belum stabil, sementara perbedaan pandangan mengenai gencatan senjata juga masih belum menemukan titik temu. Kondisi ini membuat masa depan gencatan senjata dan stabilitas kawasan Timur Tengah berada dalam ketidakpastian. Tanpa keterlibatan seluruh aktor kunci, termasuk pihak yang berperan langsung dalam konflik, negosiasi yang berlangsung dikhawatirkan hanya menghasilkan kesepakatan di atas kertas tanpa dampak signifikan di lapangan.